Pada dasarnya perempuan itu sudah luar biasa sih. Karena memang dia adalah sosok yang ketika engkau diizinkan ada di tengah-tengah dunia sebagai seorang perempuan, tentu Tuhan punya rencana yang dahsyat. Maka kembalilah kepada Tuhan ketika engkau lelah. Shalom, selamat berjumpa kembali. Sedulur-sedulurku, salam bahagia buat kita semuanya. Bahwa hari ini kita boleh menikmati kasih Tuhan, itu karena Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk memberkati kita. Nah, pada saat ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang selalu akan dijumpai oleh seorang perempuan, baik dia sebagai pribadi, baik dia sebagai seorang ibu, baik dia sebagai wanita karir. Yang jelas bahwa berbicara masalah perempuan itu tidak ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Bahkan syair, lagu, itu ketika berbicara tentang perempuan, ada saja syair-syair indah yang bisa dimunculkan oleh para pujangga atau para penulis lagu. Nah, kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya, terutama kaum perempuan. Saya ingin memberikan tema dalam perenungan ini, jadi ibu kok menyerah gitu. Apa makna dari kalimat yang saya ungkapkan, kalimat pendek yang saya ungkapkan sebagai judul tadi? Seringkali saya berjumpa dengan banyak orang yang berkeluh, terutama seorang ibu. Dia mengatakan, "Capek aku Pak Pendeta, capek aku. Ada aja pekerjaan di rumah yang tidak selesai. Ada aja tiap hari yang harus saya urus. Banyak hal yang membuat saya harus merasa lelah fisik saya, lelah juga psikis saya, mental saya, bahkan iman saya." Gitu. Saudara-saudariku, terutama kaum perempuan yang saya hormati sebagai ibu umat manusia, ya. Kalau berbicara masalah perempuan itu kan, kalau tadi saya mengatakan sebagai ibu umat manusia, ya karena memang dari ibulah terlahir generasi-generasi dan generasi lebih lanjut. Tapi ketika saya mendengarkan keluh kesah dari seorang perempuan karena dia merasa lelah, merasa capek, merasa mentalnya down, merasa spiritualnya benar-benar mengalami problem, ya pada dasarnya nggak salah juga sih. Sebab pada titik tertentu ketika seseorang itu sudah mengalami burnout, energinya habis, pikirnya habis, perasaannya habis, spiritualnya habis. Iya. Tetapi ingat bahwa Allah menganugerahkan kepada seorang perempuan sebagai pribadi yang luar biasa. Walaupun bekerja mulai bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada henti-hentinya, tetapi Tuhan selalu anugerahkan yang luar biasa. Ya, pada dasarnya perempuan itu sudah luar biasa sih, karena memang dia adalah sosok yang dianugerahi Tuhan, baik dari sisi kulitnya, kecantikannya, bodinya. Tetapi ketika siapapun dia, ketika berada pada titik jenuh itu, ketika pada titik burnout itu, ya perempuan ya tetap manusiawi, yang dia butuh berkeluh, dia butuh berkisah, dia butuh bertutur. Nah, oleh karena itu, ketika Rasul Paulus mengajarkan kepada kita di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ini salah satu ayat yang mungkin beberapa kali sudah saya ulang di channel ini. Tetapi ayat ini tetap menjadi ayat yang relevan. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah berada pada titik jenuh pada dirinya, dia itu betul-betul seperti nggak punya daya, seperti nggak bisa lagi mikir, seperti tenaganya sudah habis, psikisnya betul-betul terjerembab. Kalau saya memberikan sebuah harapan kepada kaum perempuan, jangan menyerah. Dan jangan takut menghadapi setiap kesulitanmu, karena di balik senyummu selalu ada kasih Tuhan, di balik kelemah lembutanmu selalu ada kekuatan dari Tuhan, di balik
semua pekerjaan yang tak terselesaikan, pekerjaan. Di situ energi ilahi itu selalu dinyatakan dan diberikan kepada kaum perempuan. Dia tidak boleh jadi lelah karena dia adalah seorang ibu, walaupun dia kadang lelah. Dia harus bangkit kembali dan jangan takut untuk menghadapi setiap situasi sulit. Karena situasi sulit itu sebenarnya adalah bagian dari kewajiban yang dihadapi oleh setiap kaum perempuan ketika kita mengingat kembali pada peristiwa manusia yang jatuh dalam dosa di Kejadian 3, kan dikatakan bahwa susah payahmu akan dialami oleh seorang perempuan ketika dia mengandung dan melahirkan. Ya. Makanya ketika kaum perempuan diagem Gusti, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat di keluarga, di tempat kerja, ya dimanapun para ibu itu berada, kaum perempuan itu berada. Ingatlah, kepadamu diberi Tuhan sesuatu yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, kelebihan-kelebihan yang ada itu adalah sebagai motivasi untuk ayo jangan gampang terjerembab dengan situasi yang membuat kita sepertinya tidak mau dan tidak mampu lagi melangkah. Bisa kok, bisa kok. Ya. Allah ngerti situasimu, Allah ngerti keterbatasanmu. Ya. Allah tahu apa yang Dia harus perbuat untuk kita. Allah sangat peduli kepada setiap perempuan. Makanya kepadanya dititipkan energi-energi ilahi yang membuat hidup orang lain itu merasa dikasihi, disayangi, dan terus dilayani. Itu energi-energi indah, itu energi-energi surgawi yang luar biasa. Ketika hari ini ada kelelahan di dalam dirimu, ada ketakutan di dalam dirimu, saya hanya mau menegaskan, kembalikan segala suasana hatimu kepada Tuhan. Ketika engkau diizinkan ada di tengah-tengah dunia sebagai seorang perempuan, tentu Tuhan punya rencana yang dahsyat, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Harus positive thinking. Walaupun kadang-kadang seperti tidak dapat simpati baik dari suami, tidak dapat perilaku hormat dari anak-anak, ya fenomena itu sudah terjadi sejak sekian ribu tahun yang lalu sampai saat ini. Tetapi jiwa hebatnya seorang perempuan yang dianugerahkan Tuhan itu apa? Pemaaf. Ya. Walaupun sedang jengkel sama anaknya, walaupun sedang jengkel sama suaminya, dia akan selalu bangkit kembali untuk tetap menjadi seorang yang mengasihi dan melayani. Dan tidak ada hentinya dia akan berjuang terus. Loh, itu energi surgawi yang luar biasa. Maka kembalilah kepada Tuhan ketika engkau lelah, kembalilah kepada Tuhan ketika engkau ketakutan dalam menghadapi kehidupan ini, kembalilah kepada Tuhan ketika engkau sudah begitu sangat tak berdaya dan ingin menyerah. Karena Tuhan tahu engkau adalah makhluk yang diberkati dengan hal-hal yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Selamat berjuang dan jangan takut untuk melangkah. Tuhan besertamu, para ibu dan kaum perempuan. Amin.